Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga sehat-sehat. Saya di sini juga sehat. Bagi pemancing pemula seperti saya, penting untuk mengetahui jenis-jenis lure yang akan kita pakai sesuai dengan spot atau target ikan yang ingin kita pancing. Di sini saya akan membahas jenis lure secara garis besar saja yang saya punya. Tentunya banyak di luar sana jenis-jenis lure yang terbaru yang belum saya punya. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ada soft frog. Ini tiruan kodok untuk mancing ikan gabus di air tawar. Beratnya ini 5 gram. Cara memainkannya mudah, tinggal ditarik atau digulung gitu saja. Nah, ini gunanya untuk silau-silau. Predator suka dengan adanya silau-silau seperti ini, menarik perhatian. Lalu ini masuk ke lure untuk air laut. Ini minnow namanya. Minnow ada beberapa jenis. Ini minnow sinking atau tenggelam. Dia nanti tenggelam, terus ketika kita mainkan dia berenang-renang seperti ikan kecil. Ini ada silau-silaunya juga seperti sisik ikan yang masih hidup, menarik perhatian predator. Ini beratnya 6 gram, ini 5 gram. Beda-beda teman-teman. Kalau yang ini dia tenggelam tetapi perlahan tenggelamnya, atau suspending. Ini beratnya 8 gram. Dia tenggelam tapi perlahan. Kalau yang ini dia mengambang, tipenya floating top water. Cara memainkannya dengan disentak seperti popper. Ini kan popper, nanti kita jelaskan popper. Ada juga minnow yang actionnya itu WTD atau walk the dog. Itu actionnya dia zigzag geol, itu juga menarik predator. Kalau lure yang tipe floating atau mengambang seperti ini, saya suka makainya di air yang dangkal, tidak terlalu dalam. Tapi dipakai di air yang dalam juga bisa untuk target-target ikan top water atau ikan pelagis. Ikan pelagis itu seperti yang kita ketahui, ikan yang habitatnya di permukaan air laut, di air laut bagian atas. Lalu ada popper, teman-teman. Ini popper namanya. Cara memainkannya hampir sama dengan minnow yang floating tadi. Kita gulung sedikit, terus disentak atau istilahnya dijrag sedikit. Dia akan masuk sedikit ke dalam air seperti itu. Itu akan menarik adrenalin predator juga. Di sini saya juga masih kategori mancing pemula, belum profesional. Jika ada salah kata yang saya ucap, tolong tambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama saling belajar saja. Oke, lanjut. Yang keempat ada spoon. Spoon ini bentuknya berbeda-beda. Yang saya punya seperti ini bentuknya. Tentunya di luar sana masih ada bentuk-bentuk yang terbaru. Ini beratnya 7 gram, ini 8 gram, ini 10 gram. Nah, kalau spoon yang panjang ini cocok untuk target ikan yang bermulut panjang seperti ikan cendro atau ikan barakuda. Jadi dia nggak tertelan. Kalau tertelan nanti sulit untuk mengeluarkannya. Lagi pula juga bahaya untuk tali leadernya, nanti bisa kena gigi. Jadi ikan-ikan yang bermulut panjang enak pakai spoon yang ukurannya panjang.
Ini beratnya 7,5 gram, ada tulisannya biasanya. Ini 5 gram. Cara memainkannya gampang, kita tinggal lempar, tunggu agak tenggelam sedikit, lalu kita tinggal tarik saja, joran menghadap ke bawah. Oke, lanjut. Ini ada crankbait, bentuknya kecil lucu. Ini biasanya untuk target ikan-ikan karang dangkal atau ikan lele juga bisa, ikan gabus juga bisa. Beratnya hanya 3 gram. Oh iya, apa fungsi plastik di depan lure ini? Sama seperti yang Mino tadi juga ada plastiknya. Ini berfungsi kalau ketika dia berenang di kedalaman air, itu bisa menghantam batu-batu di dasar air biar nggak nyangkut kailnya. Jadi gini, duk, 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 duk. Ini fungsinya lidahnya. Semakin panjang lidah, resiko untuk nyangkutnya itu semakin kecil. Artinya Mino tersebut actionnya sangat dalam di bawah air. Lalu di sini ada metal jig. Ini 7 gram. Metal jig saya ini murah-murah. Ini dari Cina. Kalau yang ini buatan lokal. 10 gram yang ini. Merek Fairlock. Metal jig biasanya dipasang asis hook. Ini namanya asis hook. Ada double, ada single. Sebenarnya kalau sudah ada double nggak perlu pakai treble hook. Ini cara memainkannya dengan disentak, kita gulung, sentak. Jadi dia actionnya seperti ikan yang ketakutan atau panik gitu. Karakteristiknya metal jig. Itu yang saya tahu. Mungkin yang profesional sudah pada tahu. Lalu ini ada umpan udang tiruan. Saya belum pernah pakai lure ini jujur saja. Sepertinya ini cocok untuk di laut juga. Soft lure ini namanya, udang tiruan. Ini ada jig head. Jig head biasa dipakai untuk soft lure. Seperti ini masangnya. Sisakan sedikit biar ada geolnya. Ini menarik minat para predator. Jig head beratnya berbeda-beda, ada 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 7 gram. Ini 5 gram. Ini namanya jig head. Terus yang terakhir yang saya punya ini ada umpan untuk cumi ini. Bentuknya mirip udang-udangan. Jadi nanti cumi dia mengejar dari belakang sini, terus tentakelnya yang panjang itu akan nyangkut di kail-kail yang tajam ini. Cara kerjanya seperti itu kurang lebih. Ini umpan untuk cumi. Para pemancing biasa mengikat lure ke senar itu bermacam-macam. Ada yang langsung diikat ke lurnya, langsung diikat di sini, ada yang pakai kili-kili dulu. Ini namanya kili-kili, bisa berputar. Ada yang pakai snap atau peniti. Ini snap. Nanti senarnya diikat di sini, terus lurnya yang di sini. Kalau pakai snap kita lebih mudah untuk ganti-ganti lure karena ini bisa dibuka. Mau ganti jig, mau ganti Mino bisa. Macam-macam settingannya teman-teman. Ada juga penjual toko online yang sekaligus langsung jualan kili-kili dan penitinya ini jadi satu.
ada juga yang seperti itu. Kalau kita pakai spoon itu wajib pakai swivel atau kili-kili, karena nanti dia agar bisa berputar actionnya. Jadi kalau pakai spoon wajib pakai swivel. Jangan lupa beli tang split juga untuk membuka split ring guna memasang lure kita ke kili-kili. Terus ini ada stiker juga. Ini fungsinya untuk tiruan sisi ikan berkilau-kilau seperti sisi ikan masih hidup. Ini bisa ditempel di spoon biar lebih bagus spoonnya. Jadi itu tadi lure-lure yang saya punya atau umpan mainan yang saya punya. Menurut saya hobi mancing itu asiknya kita bisa menentukan peralatan sesuai dengan keinginan kita, settingan kita sendiri. Tentunya juga disesuaikan dengan spot yang kita tuju atau ikan target yang akan kita pancing. Nanti kalaupun strike itu adalah hasil settingan tackle dari kita sendiri, dan tentunya bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kalau mancing sebelumnya jangan lupa berdoa, minimal bismillah. Jangan kayak Iwan, teman saya kemarin itu, gak dapat ikan pas mancing, nyangkut malah miso. Jian. Oh ya, sedikit tambahan teman-teman. Asis single hook yang di jig tadi ini kita bisa bikin sendiri, tutorialnya banyak sekali di YouTube. Kita beli di online juga ada. Oke, cukup sekian videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.